Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang suci, kudus dan mulia, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini, semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semua ya Tuhan, karena kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, jamahlah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan arti dan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Bethlehem, Palestina, terdapat sebuah gereja bernama Gereja Nativity, yang pintu masuknya dibuat sangat kecil dan disebutkan dengan nama Gate of Humility atau pintu kerendahan hati. Gereja ini dibangun pada tahun 330, kemudian dihancurkan sebagian besar pada tahun 529. Gereja ini dibangun kembali tidak lama setelah kehancurannya dalam zaman Kekaisaran Bizantin. Di tahun 614, pasukan Persia berperang melawan Kekaisaran Bizantin dan menghancurkan gereja-gereja. Tapi gereja Nativity tidak dihancurkan oleh mereka. Gate of Humility atau pintu kerendahan hati didesain supaya tidak ada pasukan berkuda yang masuk dengan kesombongan ke dalam gereja. Setiap orang yang mau masuk ke gereja ini harus melewati pintu kerendahan hati dengan cara menunduk, merendahkan tubuh mereka oleh sebab kecilnya dan rendahnya pintu ini. Pintu kerendahan hati ini mengingatkan mengenai perlunya kita merendahkan diri ketika datang kepada Tuhan. Dan bukan hanya saat datang kepada Tuhan, tapi di setiap saat dalam kehidupan kita, karena setiap saat ada Tuhan yang bersama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Firman Tuhan ini mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan ada kesombongan dalam hati kita. Situasi pandemi saat ini menunjukkan bahwa kita semua tidak punya kuasa dan kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita memerlukan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Pandemi yang terjadi saat ini, saudara, adalah sebuah kenyataan. Situasi sekarang ini menjadi pengingat bagi kita untuk merendahkan diri dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita main-main dengan dosa, tapi biarlah hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat-ayat yang sebelumnya, di Yakobus pasal 4 ini, kita dapat membaca dan memahami bagaimana sikap yang seharusnya dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap-sikap itu adalah, pertama, tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan, taat kepada perintah-Nya, dan melawan setiap pencobaan dan godaan dari iblis. Jangan biarkan diri kita tunduk dan menjadi hamba iblis, tapi sebaliknya, yang benar adalah kita harus tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, mendekat kepada Tuhan. Artinya kita harus memiliki kerinduan senantiasa. Secara aktif kita mencari Tuhan.
Kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, melalui pujian, penyembahan, doa, dan membaca serta merenungkan firman-Nya. Yang ketiga, saudara, mentahirkan tangan kita. Artinya adalah kita tidak lagi melakukan dosa-dosa dan segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik dan setialah kepada Tuhan. Jadilah kudus seperti Tuhan yang adalah kudus. Hiduplah dalam kebenaran, saudara. Jangan kita mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Yang keempat, mentahirkan hati kita. Artinya, kita hendaknya menyingkirkan segala keinginan dan hawa nafsu dosa, serta pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan dari dalam hati kita. Bersihkan hati kita, saudara. Jangan biarkan hati kita dikotori oleh berbagai hal duniawi, pikiran-pikiran yang berdosa, rencana-rencana jahat. Tapi mari, saudara, isi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan berubahlah oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kelima, saudara, meratap dan berduka cita karena dosa. Ayat ini berbicara mengenai sikap kita sebagai orang-orang yang berduka cita karena keberdosaan kita dan karena keberdosaan dunia ini. Namun bersamaan dengan itu, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, juga kita bersuka cita karena kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kita perlu menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini sesungguhnya tidak layak, namun kita dilayakkan dan dianugerahi kasih karunia dan keselamatan oleh Tuhan. Sungguh betapa baik dan begitu besar kasih anugerah Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa hebat dan benar sendiri, sebab kita sesungguhnya adalah manusia-manusia yang tidak layak. Tidak ada yang benar, firman Tuhan katakan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan, karena kita dilayakkan dan dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita sekarang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari saudara, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 ini dikatakan bahwa orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Tuhan akan mengampuni, melindungi, dan menaungi kita dengan kuasa-Nya, serta melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua yang mau merendahkan diri di hadapan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan wujud dari sikap merendahkan diri itu dinyatakan dengan hidup takut akan Tuhan, tunduk kepadamu dan taat kepada perintah-Mu, melawan iblis dan melawan segala keinginan-keinginan dosa. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu, senantiasa mencari Tuhan, merindukan Engkau, bersekutu dengan-Mu Tuhan, dan kami menanggalkan manusia lama kami. Kami tidak lagi melakukan dosa-dosa, tapi kami hidup dalam kebenaran-Mu. Bersihkanlah hati kami Tuhan, sucikanlah dan penuhilah dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa kasih-Mu kami binasa. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kami. Engkau telah rela mati bagi kami, menebus kami, oleh karena cinta kasih-Mu yang besar.
Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu, kami dibenarkan dan dilayakkan. Sungguh mulia, sungguh ajaib ya Tuhan, cinta kasih-Mu kepada kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berkatilah kami, dan lindungilah kami di saat kami tidur pada malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan limpahilah kami senantiasa dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau mengatur dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.